Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ideal prima, ideal maksimal, dan ring polinomial. Untuk yang pertama kita akan membahas mengenai ideal prima. Apa itu ideal prima? Ideal prima didefinisikan sebagai berikut. Misalkan ada R, di mana R adalah suatu ring komutatif dan I adalah ideal dalam R jika dan hanya jika setiap A, B anggota dari R. Jika A dikali B anggota dari I, maka salah satu antara A atau B adalah elemen dari I. Perlu diingat bahwa ideal prima syarat utamanya adalah himpunan tersebut harus ideal. Kita masuk ke contoh soal. Misal diberikan suatu himpunan Z pada operasi penjumlahan dan perkalian adalah ring komutatif dan diketahui anggotanya adalah 3K, di mana K adalah anggota dari Z dengan D adalah ideal dari Z. Tentukan apakah D merupakan ideal prima. Dari soal sudah tertera dengan jelas bahwa D adalah ideal. Misalkan 3K beranggotakan negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, dan 9, yang berarti bahwa 3K ini merupakan kelipatan 3 dari bilangan bulat. Maka untuk setiap A dikali B elemen dari 3K berlaku A elemen dari 3K atau B elemen dari 3. Kita ambil contoh yaitu 6. 6 didapat dari 3 dikali 2. 3 adalah elemen dari 3K, sedangkan 2 bukan elemen dari 3K. Selanjutnya 9. 9 didapat dari 3 dikali 3, di mana 3 ini merupakan elemen dari 3K. Jadi dalam ideal prima ini itu kedua-duanya bisa anggota dari 3K atau salah satunya. Kita masuk ke contoh yang kedua. Misal diberikan K, di mana anggota K adalah 6K. K merupakan elemen dari Z. Dengan G adalah ideal Z, apakah G merupakan ideal prima? Misal kita punya 6K yang anggotanya adalah negatif 6, 0, 6, 12, dan 18, yang artinya anggota himpunan G ini adalah kelipatan 6 dari bilangan bulat. Jika salah satu anggota dari G bukan merupakan ideal prima, kita bisa langsung tunjukkan. Sehingga ada 12 anggota dari G, tetapi 12 didapat dari 3 kali 4, sedangkan 3 dan 4 bukan elemen dari G. Perhatikan 12 itu hasilnya ada 2, yaitu 6 dikali 2 dan 3 dikali 4. 6 dikali 2, 6 ini merupakan anggota dari G. Meskipun 2 bukan elemen dari G, tapi ini masih memenuhi syarat ideal prima. Sedangkan 3 dikali 4, 3 dan 4 ini kedua-duanya bukan elemen G. Karena keduanya bukan elemen G, maka bukan ideal prima. Jadi terbukti bahwa ada anggota dari G yang tidak memenuhi ideal prima. Bisa dikatakan bahwa G bukan ideal prima. Selanjutnya adalah ideal maksimal. Ideal maksimal bisa didefinisikan sebagai berikut. Misal diberikan R, di mana R adalah ring komutatif dan I adalah ideal dari R. I bisa dikatakan ideal maksimal jika I tidak termuat dalam ideal lainnya kecuali dirinya sendiri dan R.
Langsung masuk ke contoh soal. Misal diberikan ring yaitu Z12 atau bilangan bulat modulo 12 pada operasi penjumlahan dan perkalian ideal pada Z. Tentukan apakah siklik 2 dan siklik 3. Perhatikan bahwa Z12 dan 0 adalah trivial. Selanjutnya perhatikan pada siklik 3 dan siklik 6. Pada siklik 6 ini anggotanya adalah 0, 4, dan 8. 0, 4, dan 8 ini termuat pada siklik 3, yang artinya siklik 3 adalah ideal maksimal. Begitupun juga dengan siklik 2 dan siklik 4. Ada anggota dari siklik 4 yang merupakan anggota pada siklik 2 yaitu 0 dan 6. Jadi siklik 2 dikatakan ideal maksimal. Kita masuk ke contoh yang kedua. Contohnya sama seperti yang tadi, yaitu anggota G terdiri dari kelipatan 6 bilangan bulat, yaitu negatif 6, 0, 6, 12, dan 18. Kita tunjukkan apakah G adalah ideal maksimal. Jika ada anggota ideal di G yang termuat di ideal lain, kita bisa tunjukkan. Misalkan kita punya anggota himpunan F yaitu negatif 8, negatif 6, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan H terdiri dari negatif 9, negatif 6, negatif 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Perhatikan, ada anggota di G yang termuat di F, yaitu negatif 6, 0, dan 6. Dan ada anggota di G yang termuat di H, yaitu negatif 6, 0, 6, 12. Jadi bisa dikatakan bahwa G bukan ideal maksimal karena G ada pada ideal yang lainnya, yaitu pada kelipatan 2 pada himpunan F dan kelipatan 3. Yang terakhir adalah ring polinomial. Ring polinomial bisa didefinisikan misal diberikan R adalah suatu ring komutatif, maka suatu polinomial dalam X atas ring R adalah suatu polinom dengan koefisien di R. Bentuknya yaitu Px sama dengan sigma dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 0. AI dikali XI sama dengan A0 X0 ditambah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dan seterusnya sampai AN dikali XN, di mana AI adalah elemen dari R. Selanjutnya adalah derajat polinomial. Polinomial berderajat N jika N adalah bilangan bulat terbesar. Misal 2 ditambah 3x ditambah 6x, maka Px berderajat 2 karena pangkat yang terbesar adalah 2 didapat dari 3x pangkat 2. Rx dikatakan suatu polinom dengan U adalah elemen satuan atau elemen identitas perkalian. Jika A dikali N sama dengan U, maka Rx dikatakan polinomial monik. Misalkan Px sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 dan X pangkat 7 ditambah X kuadrat ditambah 1. Maka polinom tersebut bisa dikatakan sebagai polinomial monik karena semua koefisiennya adalah 1, di mana 1 adalah elemen Selanjutnya adalah operasi pada ring polinom. Operasi pada ring polinom
meliputi operasi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan seterusnya. Contoh, misal diberikan Z5X adalah ring polinom dengan koefisien bilangan bulat modulo 5. Diketahui bahwa fx sama dengan 5x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x, dan gx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2x. Tentukan fx ditambah gx dan fx dikali gx. Yang pertama adalah fx ditambah gx. Fx tadi adalah 3x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah 3x, dan gx tadi adalah 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Kita jumlahkan seperti biasa. Perhatikan untuk 4x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 3 hasilnya adalah 8x. Karena modulo 5 maka hasilnya adalah 3x pangkat 3, sehingga hasil akhirnya adalah 3x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 3x. Untuk yang perkalian fx dikali gx sama seperti penjumlahan tadi, 2x pangkat 7 ditambah 2x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 4 ditambah x pangkat 3. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.